Anji. Oh, gesnya berarti nilai kurang anu. Ya, maksud lagi apa si cumannya orang mana yang istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah gunung meletus, kebakaran dan lain-lain. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Amin. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan bonus ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Masih dengan gestar saya, Kilandak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Slawi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam umurnya, amin. Kelancaran rezeki, kesehatan, amin. Anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa maupun agama, amin. Manusia maupun tetangga sebelah. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka yang memang jarang orang memberikan tangguh ini, karena kerajaannya pun tidak begitu lama. Jadi barang ketika limited edition biasanya itu karena satu, kelangkaan barangnya, kedua karena yang diproduksi sedikit. Kelangkaan barang kan karena mungkin yang diproduksi sedikit mungkin karena apa ya, mungkin karena masa atau era kerajaannya tidak begitu lama. Kerajaan apa sih Mas Oko yang tidak begitu lama? Banten. Banten. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat warongkonya. Ini adalah warongko perahu kandas, yaitu warongko Cirebonan. Sahabat Pusaka Jawa, warongko Cirebon itu identik kalau perahu kandas itu warnanya hitam, Mas. Saya udah punya banyak itu hitam. Perahu kandas berarti tenggelam. Kandas kan tenggelam. Kandas tenggelam. Iya. Apa ngesreg? Yes, pokoknya guys. Orang bisa nabrak karang apa? Jangan cinta yang kandas lah. Aduh, ya, saya mumet. Kita buka bilanya sahabat Pusaka Jawa, mumet kandas cinta tah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat ukuran bilanya. Ini big size, ya artinya besar, gagah. Lihat, ini pamornya nih. Pamornya juga istimewa. Ini adalah pamor rekan dan juga ini tergolong pamor pemilih. Artinya tidak semua orang bisa memilikinya. Ini juga pamor miring. Istimewa kan? Itu dulu, maksudnya dulu ya Mas ya? Ya dulu atau sekarang. Bisa cocok dimiliki kalau diselaraskan. Nah, seperti itu, setting ulang lah, settingan pabrik. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita dilihat dari ricikannya, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Looknya look 13 dengan memakai kembang kacang, memakai jalen, lambe gajah, belumbangan. Kemudian di sini ripandanya sungsun atau susun. Ini adalah keris korowelang. Kita ketahui keris korowelang pada umumnya dulu banyak dipakai oleh para prajurit maupun para senopati. Artinya keris korowelang kayak wong militer lah ya. Orang sekarang bilang militer yang pegang lah, ya, kayak gitu. TNI lah. TNI hanya untuk orang-orang itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, coba kita ukur panjang bilahnya. Ini panjang sekali, mudah-mudahan lumayan panjang. Panjangnya 43 cm, artinya ini adalah keris corok istimewa. Di samping bilahnya yang utuh ya, kemudian pasikutannya gagah, kemudian pamornya juga full seluruh bilah. Ini pamornya tergolong pamor yang miring. Ini adalah pamor rojo abolorojo, mungkin sekilas seperti pamor ujung gunung ya, tapi bukan pamor ujung gunung. Nah, ini pamornya kan begini, seret ke atas terus.
ke atas terus, ke atas, bukan junjung derajat juga bukan. Nah, ini adalah Pamorojo Abolorojo. Sebagian pecinta keris beranggapan Pamorojo Abolorojo adalah mempunyai tuah atau angsar agar si pemilik Pamorojo Abolorojo itu mempunyai wibawa yang besar serta diberikan keselamatan di saat peperangan atau dalam ancaman bahaya. Silakan Ki ditayung, pokoknya ngomong baik Ki landak orang nayu-nayu. Aduh, sahabat pusaka Jawa, pokoknya aku lagi lara, lagi wudunan dari kemarin-kemarin tuh. Ini hari ini bener-bener cedot. Ini duduk aja susah sahabat pusaka Jawa ya. Aduh ya Allah Robi. Aduh. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi saya jelaskan bahwasanya Pamorojo Abolorojo adalah pamor miring, juga pamor pemilih, juga pamorekan. Kalau pamorekan itu pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Pamor pemilih artinya tidak sembarangan orang bisa memilikinya, tidak semua orang cocok memilikinya. Ya, artinya walaupun tidak semua orang memilikinya, kita harus komunikasi dengan orang yang paham agar bisa untuk dicocokkan dengan kita, bahasanya diselaraskan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari pasikutannya ini sahabat pusaka Jawa, ini adalah tangguh Banten sahabat pusaka Jawa. Kita ketahui Banten adalah kerajaan Islam di Jawa Barat. Ya, tapi Banten memang kerajaannya kan kita ketahui diporak-porandakan oleh VOC ya, dibakar, dibumi hanguskan. Tapi tetap masih ada bekas-bekas peninggalannya. Kerajaan Banten mungkin yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin, anak dari Min Auliyaillah Wali Kutub Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Seperti itu, masih juga ya terah-terahnya jelas lah, terah-terah segitulah buyut-buyutnya ya kerajaan-kerajaan Pajajaran, Segaluh kan seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita memaknai makna filosofi dari Luk 13 adalah Luk 13 mempunyai makna filosofi permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Luk 13 itu, pemilik Luk 13 itu mempunyai kebijaksanaan dalam berpikir maupun bertindak. Jadi sahabat pusaka Jawa yang suka dengan Tosan Aji harus tahu makna filosofinya. Nanti ketika anak cucu sahabat pusaka Jawa nanya ini Luk 13 apa sih maksudnya, sahabat pusaka Jawa sudah nonton di channel ini bisa, oh maksudnya begini loh, seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau bicara kalau bicara tentang Banten ya, Banten kita ketahui banyak sekali. Kalau dulu saya kecil bicara Banten kayak tadi debus, ilmu debusnya ya, dan jawara-jawaranya, dan memang ternyata sampai sekarang pun banyak jawara-jawaranya dan ilmu debusnya pun masih dipelihara seperti itu, masih dilestarikan ya. Mudah-mudahan tetap ada generasi muda yang suka dengan seperti itu, karena itu termasuk warisan budaya leluhur yang perlu dilestarikan. Tidak cuma benda pusakanya saja, tapi secara keilmuan pun bisa ya. Secara keilmuan pun harus dipelajari, seperti halnya membuat keris. Kalau sekarang keris Kamardikan sahabat pusaka Jawa tidak suka, nanti pengrajin keris Kamardikan kan pendapatannya sedikit, nantinya akhirnya nggak ada orang yang membuat keris, gimana kan seperti itu. Nah, kalau umpamanya keris Kamardikan tuahnya gimana Mas O? Keris Kamardikan pun sama tuahnya kalau dikerjakan sesuai dengan seperti empu-empu yang dahulu memakai tirakat dan lain sebagainya. Nah, kalau umpamanya dikerjakan seperti walaupun dengan baja, batu meteor, dengan besi, tapi kalau pengerjaannya tidak memakai laku tirakat, ya hanya sebagai bahan souvenir saja. Ya kan seperti itu. Tapi kalau dikerjakan dengan sangat hati-hati, dengan doa dan yang lain sebagainya, dengan tirakat, pasti mempunyai energi lebih, doa yang lebih, dan tuahnya pun pasti ada. Seperti itu, bisa dirasakan seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, kalau kita bahas tentang pucukan bilanya, ini adalah ngudup kambil. Terus kemudian untuk kembang kacangnya, ini kembang kacang ngecambah tapi juga memakai jenggot ya. Kemudian pesetannya, belumbangannya adalah bata rubuh. Untuk yang bikin istimewa di gonjoknya, ini gonjonya gonjo iras. Gonjo iras punya kelebihan tidak mudah lepas
Gonjo iras juga sering dipakai untuk keris-keris sepuh seperti itu. Ya sahabat, ini pasikutannya kaku gagah. Ya gaya-gaya Banten seperti ini sahabat pusaka Jawa. Keris-keris Banten, tangguh Banten. Ya, untuk tangguh Banten sendiri ada buku khusus, buku keluaran baru. Kalau di buku-buku yang lama nggak ada keluaran tangguh Banten, nggak ada. Ya, ini silakan Ki. Sudah Ki. Sudah. Coba Ki. Alhamdulillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu-rahayu untuk para sahabat Pusaka Jawa Official dan sahabat Gilandak Jawa. Semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Gini Mas, untuk warna energinya itu berwarna seperti api. Merah, api dan ungu Mas. Jadi itu jadi satu. Cuman hawanya itu sejuk Mas. Walaupun warna auranya itu seperti api menyala gitu kan. Tapi hawanya itu sejuk. Dan alhamdulillah saya bisa menemui beliau pemilik keris ini dan juga tunggangannya atau yang untuk menjadi tunggangannya saat tadi menemui saya gitu Mas. Siap. Namanya itu Raden Arya Mandalika dan Naga Jonggring Saloko dari Gunung Semeru naganya. Naga Jonggring Saloko dari Gunung Semeru. Gitu. Itu namanya. Dan juga banyak sekali yang namanya itu munding bodas. Di sini di dalamnya itu banyak sekali. terus ada munding bodas. Ada munding bodasnya di sini. Dan juga ada yang namanya Gurindam 7 di sini. Gurindam apa sih Ki? Gurindam itu seperti naga, istilahnya naga kudu naga kayak kue, Ular kepalanya 7. cumi-cumi. Terus Tapi enggak saya telu cumi-cumi enggak isinya tentakel sih Gurindam gue. oh kayak kalau di monster kraken. Ulah, apa ngomong kraken banget mancing bareng mau. Kraken. Iya, seperti kraken. Gurindam 7 itu seperti kraken. Siap. Terus gimana apa lagi Ki? Itu isinya ya Mas ya. Untuk tuahnya ya Mas langsung. Tuahnya. Spesifikasi ya Mas ya. Soalnya memang ini pemiliknya itu sepertinya itu Raden Arya Mandalika itu tadi itu seperti pangeran atau beliau itu panglima atau apa itu seperti itu, karena beliau itu tadi Mas ciri-cirinya rambutnya itu enggak begitu panjang, memakai sorban tapi sorban berwarna emas, bukan memakai ini turban tapi turbannya itu emas. Iya. Tadi dan berjenggotnya nyambung, jenggotnya nyambung tapi bersih. Siap. Putih, orangnya seperti itu. Jadi untuk manfaatnya itu ya seperti tadi, saat kita akan membuat produk baru, insya Allah produk itu akan selalu diterima pasar dan ide-idenya itu selalu itu Penglarisan Ki. iya, intinya laku seperti itu aja, Penglarisan lah ya. seperti penglarisan. Tapi saya bilang ide-ide orang itu tuh kalau dia itu jadi HRD atau manajer keuangan itu dia akan, si pemilik ini akan memiliki sifat yang inovatif dan cemerlang ya. cemerlang gitu. Pembawaannya cemerlang. Pembawaannya cemerlang. Dan juga intinya ya enak aja gitu. Orangnya, kewibawaannya juga ada. Proteknya juga ada di sini. Perlindungan apa tuh? Perlindungan dari manusia dan bangsa jinnya ada. Dan gini Mas, untuk secara spiritualis ini bisa menambah namanya energi, intinya membuat kita semakin peka dalam merasakan sesuatu gitu ada. Pembawaannya juga akan selalu ulas asih juga ada di situ, ulas asihnya ada, dan juga membooster energi gaibnya juga ada di sini Mas. Caranya gampang Mas, tinggal kita itu baca sholawat dan kita itu kasih ini minyak gitu, sambil kita itu baca sholawat, ininya ditaruh seperti itu, kita baca sholawat sambil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ini seperti itu ya. Terus ininya dipegang,
itu akan seperti ini, seperti charger, dan sholawat itu seperti fast chargingnya. Jadi saya memang muslim mas, ini dari awal itu sudah itu. Dan naga jonggring yang ini yang di dalam di sini juga sudah muslim Sudah semua. muslim, siap. Sudah dimuslimkan sama beliau. Terus Itu semua itu sudah ada ya. Jadi kalau untuk pengobatan itu intinya, pengobatan orang yang terkena non medis itu ya bisa dengan dibacakan sholawat. Setelah itu ininya diatasin, ini airnya kita baca sholawat 21 kali. Kalau untuk pengobatan, untuk tes ombak, maksud tes ombak itu di dalam badannya orang si penderita itu ada apa aja biar keluar semua. Namanya kan tes ombak, itu bisa pakai sholawat sama ininya di sini. siap. Insya Allah. Kalau untuk pagar pun kita hanya menggunakan air saja, mau air itu atau mau minyak, atau mau air atau mau pakai minyak melati keraton, karena perawatannya ini pakainya melati keraton mas, sama yang namanya bunga melati. Bunga melatinya ada, karena dulu kan nggak ada minyak ya mas, saya pakainya bunga melati waktu itu. Bunga melati sama dibacain sholawat 71 kali. Itu cara perawatannya ini. Enak ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk itunya berarti 4 sisi pojok rumah itu, atau untuk proteknya itu ditanemin yang namanya minyak melati yang sudah disiniin, diselawatin 71 kali, diginiin lah, mau tahu di mana, di samping, pokoknya di sini ya. Di sini itu. Setelah itu taruh di pojok. Untuk rumah atau ruko atau apa, atau pagar ya. Dan kalau untuk menarik orangnya intinya, kita kafenya sepi, kita itunya sepi, itu tinggal dibaca itunya. Kita mau ke kamar, mau sholat dulu, kita baca itu biar orang itu pada datang ke saya. Iya, terus. Dan untuk ini mas, untuk itunya, penyelarasannya itu, orang itu setiap sepertiga malam selama 3 hari itu baca sholawat 71 kali. Setelah itu mandi selama 3 hari berturut-turut. Penyelarasannya itu sepertiga malam, untuk 3 hari beliau itu harus bangun dan membaca sholat 71 kali. Mau lebih itu ya yang penting ganjil, mau 91 kali, mau 101 kali, terserah orang itu yang berapa. 71 kali terus mau itu yang penting mau 71 kali, terus mandi intinya itu. Mau ditambahin nggak masalah ya mas ya. Hari apa itu? Harinya bebas. Itu sepertiga malam bebas mau kapan. Selama 3 hari berturut-turut. Itu penyelarasannya seperti itu. Dan cara perawatannya ya tadi pakai minyak melati keraton atau kembang melati aja. Karena dari dulu itu dikasih itu doang. Cara menggunakannya kan saya bilang, kalau untuk pengelarisan atau apa ya sering-seringlah sepertiga malam orang yang dagang itu bangun dan berdoa juga, bermunajat. Kalaupun bukan yang pemiliknya ini ntar bukan muslim, ya setengah malam, sepertiga malam dia tetap bangun dan berdoa sesuai dengan ajaran kepercayaannya masing-masing. Masalah yang penting itu kalau bukan muslim ya dipanggil ayahnya. Intinya seperti itu. Dan beberapa, dan juga Raden Arya Mandalikanya ya dipanggil aja. Intinya kalau kita tetap welas asih sopan santun ya insya Allah. Yang penting penyelarasannya ntar mau kita bantu atau sendiri terserah. Kalau kayak gitu, kalau saya pribadi itu seperti itu. Jadi kalau memang orang-orang yang intinya pedagang mas atau bos, biar tokonya itu atau tendernya itu kuliah, seringlah baca sholawat itu ini seperti itu. Terus panggil, mau dari jonggring solokonya, mau untuk kemakmuran kan panggilnya itu munding bodahnya. Itu untuk kemakmuran mas, kerezekian, kemakmuran. Keris sholawat kuncine. Karena memang dari awal dari yang minta dibuatkan keris sampai si empu itu memang sudah muslim. Siap. Dan beliau itu di tempat, di daerah memang kerajaannya muslim. Gitu. Ada lagi Ki? Ya untuk saya pribadi kalau kayak gini ya saran saya jangan dibawa ke tempat-tempat yang najis atau apa. Memang dalamannya memang sudah seperti itu aturannya. Berarti sama seperti itu. Kalaupun yang punya antara yang beli bukan muslim nggak masalah, yang penting jangan dibawa di tempat-tempat itu juga.
menghargai ininya ya kan. Siap. Itu aja Siap. Oke. kalau dari saya. Quote. Quote-nya itu satu, setitik nila rusak susu sebelangga, satu kesalahan bisa menghapus 1000 kebaikan. Siap. Jadi intinya pikirkanlah kalau kita itu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, karena kita anggap sepele ternyata hancurnya itu banyak. Iya. Jadi kalau kita orang muslim itu melakukan sholat istihara, Siap. atau berdoa biar apa yang kita lakukan itu tidak merusak apapun. Jadi kalau diam itu lebih baik, diamlah, gitu aja. Siap. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, dan komen, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Alhamdulillah. Udah istirahat aja. Ayo teman. Isi mana maaf. Ya serius. Isi kuatnya.